Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firis Maulutunasi Hanim 18-20-21-0093. Saya dari ESC4. Nah, di sini saya akan menjelaskan Q&A dari akad kafalah dan hawalah. Yang pertama saya akan menjelaskan Q&A dari akad kafalah. Nah, pertama, memasuki era globalisasi, para pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya masing-masing dengan persaingan yang cukup ketat. Untuk dapat bertahan dalam persaingan yang cukup ketat tersebut, pengusaha memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis mereka. Salah satunya adalah dengan menggunakan jasa pelayanan perbankan dalam bentuk bank garansi. Nah, dari sini muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana landasan hukum bank garansi? Pemberian bank garansi dijadikan salah satu produk perbankan syariah karena bank garansi sebagai suatu bentuk jaminan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, Al-Quran dan hadis membolehkan umat manusia untuk menolong sesamanya dalam bentuk penjaminan. Mengenai penjaminan dilihat dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu pertama surat Yusuf ayat 66, kemudian surat Yunus ayat 72, selanjutnya juga dilihat dari hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya dilihat dari ijma ulama. Nah, para ulama ini juga sepakat untuk membolehkannya adanya akad kafalah dalam transaksi bank garansi. Selanjutnya dilandaskan pada fatwa DSN MUI nomor 11/DSN MUI/4/2000 tentang kafalah. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana jaminan pelaksanaan bank garansi dalam sistem syariah? Di dalam pemberian jaminan pelaksanaan oleh bank garansi syariah, pihak pemohon atau nasabah harus melalui suatu urutan-urutan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tahap-tahapannya pemberian jaminan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pertama, tahap permohonan pemberian fasilitas kafalah. Kedua, tahap analisa pemberian fasilitas kafalah. Ketiga, tahap keputusan pemberian fasilitas kafalah. Keempat, tahap pengikatan akad pemberian fasilitas kafalah. Kelima, tahap penyelesaian pemberian fasilitas kafalah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa fungsi dan manfaat dari bank garansi? Bagi pihak terjamin, bank garansi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa ia akan melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Bagi pihak penerima jaminan, bank garansi berfungsi sebagai suatu jaminan untuk terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Nah, dari sisi lain masyarakat, bank garansi yaitu dengan adanya bank garansi, maka transaksi jual beli barang dapat terjadi di antara pihak-pihak yang belum saling percaya. Arus pemasukan barang dari luar negeri atau daerah yang lainnya menjadi semakin lancar. Selanjutnya adalah bagaimana berakhirnya bank garansi. Pertama, batas tanggal berakhir masa klaim bank garansi telah melampaui tanpa ada klaim dari penerima bank garansi. Kedua, adanya pernyataan dari penerima garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan. Ketiga, dikembalikannya bank garansi asli kepada kafil atau bank garansi tersebut hilang. Nah, akad yang kedua adalah akad hawalah. Fikih kontemporer khususnya dalam dunia perbankan mengembangkan konsep hawalah ini. Kesadaran gaya hidup halal oleh sebagian kalangan muslim di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap perkembangan industri keuangan syariah. Tidak terkecuali bank syariah, take over atau disebut juga pengalihan hutang adalah salah satu contoh transaksi yang menggambarkan gaya hidup halal di Indonesia. Bank Jateng Syariah menjadi salah satu bank syariah yang menyediakan jasa pengalihan hutang. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana pengalihan hutang dalam Islam? Secara bahasa, pengalihan hutang dalam Islam disebut dengan hiwalah, yang dalam artian memindahkan dan mengalihkan. Penjelasan yang dimaksud adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang melakukan pembayaran hutang. Pertanyaan kedua, bagaimana dasar hukum pelaksanaan pengalihan hutang atau take over? Hawalah ini disyariatkan oleh Islam dan dibolehkan karena adanya maslahah butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah, dan dalam hawalah ini terdapat bukti sayang kepada sesama manusia dan mempermudah bermuamalah mereka. Nah, di sini hukumnya itu dilandaskan pada Al-Quran, yaitu ayat 282 dari surat Al-Baqarah, dan dilandaskan pada hadis yaitu dari Abu Hurairah dan Bukhari.
Selanjutnya dari ijma ulama, yaitu kemudian ijma ulama telah mencapai kesepakatan ulama tentang kebolehan hawalah ini. Nah, selain itu didasarkan pada fatwa DSN MUI tentang hawalah nomor 12 DSN MUI nomor _4/2000 tentang hawalah. Selanjutnya adalah bagaimana pengalihan hutang atau take over dalam perbankan syariah. Nah, dalam proses take over bank syariah bertindak sebagai pihak yang akan melakukan take over terhadap kredit yang dimiliki oleh nasabahnya di bank konvensional, bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli, agunan perizinan, polis asuransi sehingga barang yang dikreditkan menjadi milik nasabah secara utuh. Selanjutnya, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali atau barang yang dikreditkan tersebut kepada nasabah syariah, kemudian bank syariah akan menjual rumah tersebut lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam fatwa DSN MUI _4/2002 nomor 31 tentang pengalihan hutang. Selanjutnya adalah bagaimana berakhirnya akad pengalihan hutang atau take over pada bank syariah. Nah, yang pertama, hawal dibatalkan oleh salah satu pihak sebelum akad berlaku secara tepat. Selanjutnya, pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan kepada pihak kedua. Selanjutnya, pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga adalah ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Nah, terima kasih jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.